Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat kompetensi yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya sekarang berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kompetensia. Bukan karena saya berangan mungkin jadi anggota dewan atau menjadi bupati 2030, karena saya tidak sanggup mempertanggungjawabkan segala fasilitas yang saya dapat dari uang rakyat untuk menunjang kehidupan saya, sedangkan saya tidak bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat, dan itu beban dosa buat saya menjawabkan di hadapan Allah. Dan saya bukan sedang meningkatkan jumlah konten saya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, karena saya tidak punya tujuan itu. Tujuan saya adalah ingin memberitahu kepada masyarakat apa yang sedang terjadi. Saya ingin meningkatkan social control, kami bagian daripada masyarakat terhadap pemerintah daerah. Saya berdiri di sini karena kemarin saya membuat video di seberang sana, dan banyak masyarakat bertanya, Pak, tolong terangkan secara detail fungsi kedua lembaga yang mengelola negeri ini, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. DPRD fungsinya adalah membuat anggaran, kemudian anggaran itu dijalankan oleh pemerintah daerah. Kemudian saat pemerintah daerah menjalankan anggaran, fungsi dewan adalah mengawasi agar anggaran itu dikerjakan, dijalankan oleh pemerintah daerah, bupati bersama anak buahnya berdasarkan dengan benar, sehingga manfaat untuk kesejahteraan masyarakat sampai tujuan. Dan apabila terjadi sesuatu yang menyimpang, tidak sesuai, ada dua kemungkinan. Satu, memang lalainya anggota dewan dalam mengawasi itu. Yang kedua, mungkin program-programnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti yang terjadi sekarang di kondisi 10 tahun terakhir di PT PSP yang hampir bangkrut, KITP yang tidak berkembang, banyak PSN yang ditarik, PTSS yang bangkrut meninggalkan hutang, PT SPS yang jual beli lahan yang harus tidak boleh. Mengapa itu terjadi selama 10 tahun terakhir ini? Karena terjadi pembiaran atau lalainya anggota dewan dalam mengawasi kinerja dari anggota pemerintah daerah. Seharusnya tidak begitu. Pemerintah, bupati sama anak buahnya menjalankan roda pemerintahan, kemudian DPR mengawasi. Klop, kalau ini terjadi sinergis, luar biasa. Dan mereka ini bekerja sekarang 40 orang, 3 pimpinan, ada 37 anggota dewan, dibagi 4 komisi. Masing-masing komisi ada 9 orang menangani beberapa satuan kerja, bekerja sama dengan satker di pemerintah daerah. Ada yang komisi contohnya menangani masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur dan ekonomi dan lain-lain. Contoh saya dulu dari pemilihan Sungai Apit, saya berjalan di 122 desa di kabupaten, di 14 desa potensial. Makanya saya kenal sama Pak Ngadmin, sekarang anggota dewan dia. Itu tinggalnya di Limau Jaya, salah saya. Desanya jauh banget, 16 kilo jalan susah. Saya harus pergi melihat kondisi daerah itu, karena waktu itu saya bagian ekonomi, di komisi bagian ekonomi. Saya harus lihat bagaimana koperasinya berjalan, tidak segala macam. Dan apabila ada sesuatu yang saya dapat dari desa, saya sampaikan kepada satker yang menangani masalah itu. Juga ada teman saya, master, dia menangani masalah kesehatan. Dia harus tahu apakah ada dokter tidak di Teluk Lanus, di Mungkal, Kecamatan Sungai Apit, di daerah Libojaya, di daerah Kricikan. Maka anggota dewan dulu tinggalnya di kota Siak, maka kita anggarkan uang perumahan untuk mereka sewa rumah supaya gampang mereka melakukan aktivitas, karena sentralnya di sini, dan masyarakat pun gampang mencari atau kita mendekati masyarakat. Imagine kalau ada anggota dewan, saya tanya, Pak, you tahu Pak, anggota dewan Mungkal tuh nggak ada dokter lah, sudah berapa bulan tidak ada dokter mengunjungi. Masa iya Pak? Dia pula tak tahu. Padahal dia di bawah komisi yang menangani kesehatan. Karena mereka tak pernah datang, karena mereka hanya datang waktu ada rapat saja. Udah itu pulang mereka ke daerah pemilihan. Mereka berpikir mereka jadi dewan itu bekerja untuk daerah pemilihan. Itu yang pemikiran salah besar, Bapak-bapak. Anggota dewan setelah menjadi anggota dewan, mereka bekerja untuk seluruh wilayah Kabupaten Siak, bukan untuk wilayah daerah pemilihan. Memang nanti ada masa reses, mereka mendatangi konstituen mereka di daerah pemilihan mereka. Tapi setiap hari mereka berjalan ke 122 desa yang tersebar di 14 kecamatan.
melihat apa yang terjadi dan menyampaikan itu, berdiskusi dengan para satker. Itu yang harusnya mereka lakukan. Nah, wajar kalau sekarang terjadi 10 tahun terakhir yang tidak beres di kabupaten ini. Saya pikir bukan karena mereka kong kali kong, kita jangan seuson. Yang ada adalah mereka tidak maksimum melakukan kontrol. Mereka tidak pernah berjalan-jalan pergi ke 122 desa ini, sehingga mereka tidak tahu kondisinya. Mereka datang hanya saat rapat. Duit mereka ambil, fasilitas mereka ambil, fasilitas rumah mereka ambil, fasilitas tunjangan mobil mereka ambil. Tapi mereka bekerja seadanya. Tanggunglah nanti pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Rakyat apalah, cuma ngeluh-ngeluh begini aja. Oke, ke depan saya berharap undang-undang baru ini berubah cara pikir dan bekerja benar-benar untuk masyarakat. Kemarin ada kasus menarik, salah satu oknum anggota dewan mencoba untuk mempengaruhi secara tak langsung anggota pansel yang sedang bekerja melakukan seleksi proses rekrutmen direksi PT KITB. Padahal sebenarnya seorang anggota dewan adalah bagian dari stakeholder, mewakili masyarakat, mewakili rakyat pemilik negeri ini sebagai juri, sebagai wasit, bukan sebagai pemain. Imagine that if seorang bupati mengatakan kepada pansel, pansel, you harus bekerja profesional. Kebetulan saya punya satu orang itu yang lagi mendaftar, orang NU mantap, anak mudanya, organisasinya bagus. Kemudian datang lagi, Pak Ketua Dewan, tim pansel bekerja you profesional. Ya, kebetulan itu ada satu orang bagus itu dari Karang Taruna, jago, sudah mendaftar dia. Saya yakin tuh mereka tidak akan lakukan itu. Nah, ini mau jadi apa negeri ini kalau anggota dewan, kalau satker, bupati, ketua dewan, sekda mengatakan itu, dan saya yakin mereka tidak akan mengatakan. Yang mengatakan ini adalah orang-orang oknum-oknum yang mereka tak punya ilmu tentang siapa diri mereka saat bicara. You can say that saya bicara bukan atas nama DPR. Cannot like that. Because in your body ada melekat jabatan anggota dewan. Whatever you said, itu adalah perkataan kamu sebagai jabatan kamu. Melekat. Masyarakat menilai itu. Maka saya meminta kepada tim pansel jangan terpengaruh dengan oknum-oknum yang mencoba secara tak langsung ingin mempengaruhi independensi, profesionalisme, proses rekrutmen 5 BUMD, direksi 5 BUMD yang sedang berjalan, yang sedang berjalan sekarang KTB, yang akan berjalan beberapa BUMD lainnya. Ini pembelajaran Bapak, saya harus kasih tahu walaupun pahit untuk orang-orang tertentu, karena tidak boleh ini dibiarkan terjadi di negeri yang kita cintai ini. Kita mau betul. Inilah makanya membuat barang ini dulu KITB, PT BSP ini hancur itu gara-gara inilah dia. Gara-gara tidak profesional, gara-gara banyak intervensi, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Tidak ada kurangnya kontrol sosial dari masyarakat sehingga membuat mereka lupa diri. Mereka ini sekarang jangan begitu. Sadarlah, insaf, bertaubat. Jadilah pemimpin yang betul-betul dapat dipanuti oleh masyarakat. DPR, Bapak semua adalah pemimpin. Para pemerintah daerah, mulai dari bupati, sekda sampai ke sekda, pemimpin yang diberi tugas, yang mengemban tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat yang menuju kepada kesejahteraan, keadilan, dan kejayaan negeri ini. Demikian saya sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Dan negeri ini penuh dengan orang-orang yang profesional. Masyarakat yang sudah maju cara berpikirnya. Tidak ada yang bisa dikibuli, tidak ada yang bisa dibodohi. Maka hati-hatilah dalam bertindak para pemimpin negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.